yang galau-galau, yang apa ya, kok hidup saya kok bermasalah terus begini, bagaimana ya Mas, bagaimana ya Ustadz, bagaimana Kiai dan sebagainya, ini bagaimana? Maka jawabannya, di antara jawabannya adalah dengan sering-sering membaca surat Yasin. Nah, teman-teman netizen bisa percaya, bisa tidak, tapi jangan coba-coba. Mantap saja kalau mau mau mengamalkan beberapa riwayat ini, mantap saja. Kalau susah, setiap maghrib nyumrambai surat Al-Quran yang al-mu'immati, yang bisa memberi kemanfaatan secara luas. Qila, ditanyakan akhirnya, kenapa surat Yasin dalam Taurat itu disebut sebagai surat al-mu'immah? Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa mal mu'immah, apa maksudnya surat Yasin disebut mu'immah dalam Taurat itu? Nabi menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'ummu sahibaha bi khairid dunya. Satu, bahwa surat Yasin itu ta'ummu nyumrambai apa surat Yasin sahibaha ing wong kang maca surat Yasin bi khairid dunya kelawan kebaikan dunia. Wa tadfa'ulan nolak apa surat Yasin anhu saking sahibiha ahawilal akhirati ing kedahsatane, kebingungannya, ya, kengerian akhirat. Kenapa dalam kitab Taurat saat menyinggung surat Yasin disebut al-mu'immah? Karena surat Yasin itu ta'ummu sahibaha, memberi kemanfaatan yang sangat luas bagi para pembacanya, bi khairid dunya, satu, yaitu ketika di dunia mendapatkan bagian nasib dunia yang baik, kemudian watadfa'u anhu awahil akhir, yang kedua adalah ketika di akhirat ini dihindarkan atau ditolak, ya, dilindungi dari kehidupan yang berat di akhirat. Wadud'a ad-dafi'ah, wadud'a lan den arani apa surat Yasin ad-dafi'ah ing surat ad-dafi'ah, wal qadiyah lan surat qadiyah. Ad-dafi'ah itu kang nolak, kemudian wal qadiyah yang menolak, wal qadiyah yang memberi keputusan. Akhirnya ditanya lagi, qila, dan tanya ake, qila dan ngendika ake, ya Rasulullah, ya Rasulullah, wa kaifa dzalika lan hale apa kaya mengkono-mengkono tut ad-dafi'ah wal qadiyah. Kenapa surat Yasin juga disebut sebagai surat ad-dafi'ah yang menolak, wal qadiyah dan yang memberi keputusan? Qala dawuh sinten Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tadfa'u, nolak apa surat Yasin an sahibiha saking wong kang maca surat Yasin kullasu'in ing saben-saben keburukan, saben-saben perkara ala, wa taqdi lan memenuhi apa surat Yasin lahu maring sahibiha kulla hajatin ing saben-saben hajat. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa surat Yasin itu disebut sebagai dafi'ah, penolak? Kenapa disebut sebagai al-qadiyah, yang memberikan atau yang memenuhi, yang memberi keputusan atau yang memenuhi? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut ad-dafi'ah sebagai surat yang bisa menolak, itu maksudnya karena surah Yasin bisa menolak mara bahaya, setiap bahaya yang akan mendekati kepada pembacanya. Dan disebut sebagai al-qadiyah, yang memenuhi, karena surah Yasin itu bisa menjadi media, menjadi wasilah, sebagai perantara untuk memenuhi kulla hajatin, setiap hajat yang dimiliki oleh pembacanya. Nah, ini yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dalam salah satu hadisnya yang dikutip oleh Al Imam Al Qurtubi dalam kitabnya Al Jami' li Ahkamil Quran. Teman-teman yang berbahagia, sudah setengah jam ini ya.
sebenarnya agak kurang sehat, tapi kalau sudah ngaji itu biasanya sama kiai-kiai sering didhawuhi agar kalau ngaji kondisinya sedang sakit, sedang tidak enak badan, berangkat saja. Kalau kok cuma pusing, sakit gigi dan yang lainnya, karena ngaji itu bisa diniati untuk berobat penyakit-penyakit yang ringan lah pokoknya. Nah ini alhamdulillah juga enak. Kemudian berikutnya lagi, wa min halan iku setengah sangking ahadits katsirah, ini dalam kitab Hasyiah Shawi yang menjelaskan keutamaan surat Yasin. Man utawi sapane wong para akang maca sapa man Yasin ing surat Yasin hina yusbiha ing dalem nalikane waktu esuk, atau mongko paring sapa Allah yusra yaumihi ing dalem kemudahan sedinane man hatta yumsiya sehingga sore sapa man. Waman lan utawi sapane wong iku qara'aha maca sapa man ing surah Yasin fi sadri lailatihi ing dalem permulaan bengine man, atau mongko paring sapa Allah yusra lailatihi ing kemudahan bengine man hatta yusbiha sehingga mancing esuk sapa man. Dalam hadis lain disebutkan bahwa siapa saja yang membaca surat Yasin saat pagi hari, maka dalam sehari itu akan diberi kemudahan. Kemudian siapa saja yang membacanya di malam hari, di awal malam hari, umpamanya habis maghrib, maka pada malam hari itu pula akan diberi kemudahan sampai paginya. Jadi surat Yasin itu garansi kemudahan kehidupan kita, baik dunia atau akhirat, ketika kita membacanya di malam hari pada maghrib umpamanya sampai pagi hari, kemudian pagi hari nanti dibaca lagi surat Yasin. Nah ini sudah terbiasa atau belum? Nah, kita membiasakan yang habis maghrib saja itu kan kadang repot, kan, tapi bisa secara pelan-pelan, secara berproses, sedikit demi sedikit, insya Allah bisa menjadi istiqomah. Wa min halan iku setengah sangking hadis an Abi Ja'far saking Abi Ja'far, man utawi sapane wong iku wajadan nemu sapa man fi qalbi ing dalem atine man waswatan ing keras. Wah. Fal yaktub mongko maca sapa man surat Yasin ing surah Yasin fi jammi ayyi inain ing dalem semacam wadah bi za'farona kelawan za'faron summa yusribuha nuli summa yusribuha nuli ngombe sapa summa yusribuhu nuli ngombe sapa man ing jammi ayyi inain bi za'faron. Nah, ini mistis, ini sudah pengalaman spiritual. Orang yang punya hati keras, hatinya itu terasa keras, tidak sensitif, tidak mudah tersentuh, keras. Itu ternyata ada pengalaman-pengalaman empirik dari para ulama. Di sini disebutkan an Abi Ja'far, itu bisa saja surat Yasin itu ditulis di suatu wadah, nulisnya pakai minyak za'faron, kemudian nanti mungkin diberi air ya, kemudian diminum. Lah itu termasuk bisa menjadi media untuk melembutkan hati. Orang zaman sekarang entah percaya atau tidak, wallahu a'lam. Wa min halan iku setengah saking ahadits kasirah man utawi sapene wong iku qara'a maca sapa man surat Yasin ing surat Yasin lailatul Jum'ati ing dalem dina Jumat, asbaha mongko dadi ing dalem bengine malam Jumat, asbaha mongko dadi sapa mancing esuk sapa man maghfuron hale wong kang den ngapura sapa lahuman. Orang yang membaca surat Yasin di malam Jumat, maka paginya dia sudah menjadi orang yang maghfuron lah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang awal-awal tadi jaminan setiap hari, maka membaca Yasin maghrib, kemudian awal mungkin maghrib habis subuh, maghrib habis subuh. Kalau nggak bisa, nah ini ada hadis yang lain, ya minimal satu minggu, minimal satu minggu. Kalau kok membaca surah Yasin pada malam Jumat, maka masuk di pagi hari orang itu menjadi maghfuron lah, dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min halan iku setengah saking hadis katsirah
Man utawi sapane wong iku dakhala manjing sapa man al maqbarata ing kuburan faqara mongko maca sapa man surat Yasin ing surat Yasin ya khufifa mongko den endengake apa al azab an ahliha saking ahline maqbarah zalikal yaumi ing dalem mengkono-mengkono dina wa kana lan ana lahu ana iku wakanalan ono lahu kedue man ono wakanalan ono iku lahu kedue man bi adadiman kelawan jumlahe ahli makbarah bi adadiman kelawan jumlahe mayit fiha ing dalem makbarah apa hasanatun pira-pira kebagusan. Nah, ini praktek yang lain. Surat Yasin digunakan ketika kita masuk ke makbarah, ke kuburan kaum muslimin. Kemudian kita membaca surat Yasin setelah masuk di dalam kuburan itu, kita membaca surah Yasin menurut yang disampaikan dalam salah satu riwayat ini, maka orang yang membaca surat Yasin ketika masuk di kuburan maka ada dua keutamaan. Yang pertama adalah khuffifal azab an ahli hadzalikal yaum. Kalau kok ternyata yang di kuburan itu ada sebagian yang repot di alam kuburnya itu mendapatkan kehidupan yang berat karena amalnya di dunia, maka dengan membacaan surat Yasin orang yang hidup itu dari sekian makbarah, dari sekian kuburan, jenazah yang ada dalam kuburan, mayit yang ada dalam area pekuburan itu nanti diringankan siksanya pada hari itu. Itu satu sisi. Sisi yang lain, wa kana lahu bi'adati man fiha hasanatun. Bagi orang yang membacanya diberikan hasanah, pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sejumlah mayit, sejumlah ahli kubur yang ada dalam kuburan tersebut. Wa min halan iku setengah saking kasirah an Yahya bin Abi Katsir balagoni tumeka ing ingsun apa anaman temen sedune wong para akang maca sapa man surat Yasin ing surat Yasin lailan ing dalem bengi lam yazal mengko ora kingsir-kingsing sapa man fi farahin ing dalem kebungahan hatta yusbiha sehingga manjing subuh sapa man wa man utai sapane iku qira'ah maca sapa man ing Yasin hina yusbiha ing dalem nalikane manjing subuh lam yazal manjing esuk sapa man lam yazal mongko ora mongko ing sirik sapa man fi farahin ing dalem kebungahan hatta yumsiya sehingga manjing sore sapa man waqad hadatsani. Lah ini Yahya bin Abi Katsir waqad hadatsani lan teman-teman ceritakake ing ingsun bihaza kelawan iki balagoni ana mangkara asurata Yasin lailan sapa man wong jaraba kang wis njajal sapa man ing surah Yasin. Artinya ini pengalaman empiriknya, pengalaman spiritual, pengalaman empiriknya para ulama. Nah, Al-Imam Al-Alamah As-Sawi, kitabnya yang kita jadikan rujukan kali ini orang yang ahli nahwu, ahli hadis, ahli fikih, kemudian juga tasawuf. Makanya sangat wajar sekali ketika menampilkan hadis-hadis yang sifatnya lebih dekat dengan nilai-nilai kesufian, nilai-nilai dengan nilai-nilai spiritual. Dalam riwayat ini disebutkan dari Yahya bin Abi Katsir, beliau menyampaikan bahwa pernah mendapatkan keterangan orang yang membaca surat Yasin di malam hari, maka dia akan selalu mendapatkan kebahagiaan, menemukan kebahagiaan sampai dia masuk di pagi hari. Orang yang membaca surat Yasin di pagi hari, dia akan selalu menemukan rasa bahagia sampai malam, sampai sore hari. Waqad hadatsani bihadza man jarabha. Lah ini bagi yang galau-galau, yang kok hidup saya kok bermasalah terus begini, bagaimana ya Mas?
Bagaimana ya Ustadz, bagaimana Kiai, dan sebagainya. Ini bagaimana? Maka jawabannya, di antara jawabannya adalah dengan sering-sering membaca surat Yasin. Nah, teman-teman netizen bisa percaya, bisa tidak, tapi jangan coba-coba. Mantap saja kalau mau mau mengamalkan beberapa riwayat ini, mantap saja. Kalau susah, setiap maghrib baca Yasin, kalau paginya baca Yasin lagi. Nah ini nanti kira-kira secara psikologis kesusahannya ini berkurang apa bertambah.